Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Taib, alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali di masjid ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Untuk pertanyaan yang diajukan sama Mas Adri itu di pelajaran ke-10 Mas kemarin, di bagian paling atas, faqala li ibnihi Musa. Qala li ibnihi Musa. Ada Mas? Di pelajaran sama nggak ada catatannya Mas? Nah kemarin kita katakan Musa itu badal dari apa? Ibnun. Ibnun siapa Ibnun? Ya Musa. Musa itu siapa? Ibnu Hamid. Nggak ada Mas ya? Nggak ada catatannya Mas ya? Nah, ya. Jadi badal itu banyak bentuknya. Di antaranya kita pelajari dulu, yaitu ketika setelah isim isyarat kemudian pakai alif lam. Dan ada bentuk yang kedua yang seperti ini. Taib, alhamdulillah sudah sudah anak koreksi latihannya dan kita akan lanjutkan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari jilid yang kedua, yaitu pelajaran yang ke-10. Ya, pelajaran yang ke-10. Di pelajaran yang ke-10, latihan yang keempat, kita sudah mengerjakan soal tentang fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Di sini anak akan memberikan tambahan catatan. Monggo ditulis atau diingat. Ya. Sudah? Yang pertama, untuk mengetahui bentuk fi'il mudhari, itu harus, ya, untuk mengetahui bentuk fi'il mudhari harus melihat ke kamus. Harus melihat ke kamus Arab. Sudah Fit? Apa tulisannya Fit? Taib. Maksudnya begini. Di latihan keempat itu kan ada 1, 2, 3, 4. Dan bentuk fi'il mudhari'nya kan beda-beda hurufnya. Ada yang yaktubu, yajlisu, yadhabu, yasma'u. Huruf-huruf tengahnya atau huruf ketiganya itu kan huruf ketiga ya, kaf, ta, gitu kan ya. Ta-nya ada yang dibaca dhammah, ada yang dibaca kasroh, ada yang dibaca fathah. Yang anak fokuskan huruf ketiganya ya, huruf ketiganya. Kalau di dalam ilmu shorof namanya apa? Ain fiilnya atau huruf yang di tengah. Nah, kalau bahasa gampangnya, huruf ketiganya, kalau kita hitung ya-nya ya, huruf ketiganya itu berbeda-beda. Ada yang ada kalanya huruf ketiganya di dhammah. Ada kalanya huruf ketiganya itu di kasroh. Ada kalanya huruf ketiganya di fathah. Sudah? Sudah nih ya? Lah, untuk mengetahui ini, nggak bisa kita nerka-nerka. Harus lihat di kamus. Kecuali kalau jenengan sudah hafal semua, lain urusannya. Ya, langsung aja diterka bisa. Tapi kalau enggak bisa.
Makanya kemarin ketika tugas Anda bilang, lihat ya, temennya nggak boleh pindah. Yang kelompok 1 sama kelompok 1, yang kelompok 2 sama kelompok 2, yang kelompok 3, yang keempat, keempat. Sudah ya? Itu tuh maksudnya saya di sana untuk menjelaskan bahwasannya bentuk fi'il mudhari itu nggak bisa dibuat-buat sendiri. Harus masuk kepada ya, bentuk yang serupa. Kalau di dalam ilmu sharaf namanya wazan. Wazan itu seperti cetakan atau timbangan, gitu ya. Atau bisa dikatakan seperti kaedah baku, itu wazan. Ya, wazan itu kaedah baku. Kita ambil contoh, misalkan lihat papan tulis. Di situ kan ada kata, ya, ada kata begini, dan ada kata apa lagi begini. Ya. Lah. Ini di sana ada namanya wazan. Wazan itu adalah kaedah kaedah baku. Kalau yaktubu ini pasti taknya di dhamma, yaktu. Kalau jalasa pasti li. Ya, ini kaedah baku. Yang mana kaedah ini nanti diketahui di mana? Di dalam kamus. Itu nanti kalau di kamus akan disebutkan, oh ini fi'il mudhari'nya bentuknya begini. Fi'il apanya? Fi'il mudhari'nya kataba itu yaktubu, fi'il mudhari'nya jalasa yajlisu. Jadi nggak bisa kita buat-buat sendiri kemudian oh ini ikut wazan apa? Yajlu begitu misalkan. Yajlu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena di sana sudah ada kaedah patennya, kaedah baku yang mana wazan tersebut kalau lafadznya seperti itu masuk ke bentuk ini. Lah, sekedar memberitahukan untuk yang seperti ini itu kurang lebih, untuk yang bentuk seperti ini itu kurang lebih ada sekitar berapa Mas Saris? Ada berapa wazan Mas? 5 apa 4? 4 apa 6? 6 atau 7? Taib ya. Jadi perhatikan, di dalam ilmu atau dalam apa namanya? Kata di dalam bahasa Arab atau dalam ilmu sorof itu kan ada kata yang memang cuma 3 huruf seperti kataba kan 3 huruf gitu ya. Ada yang lebih daripada itu. Lah yang 3 huruf seperti ini itu kalau di dalam ilmu sorof dikenal dengan sulasi mujar rot. Nah, nggak pingin nyepil disebutkan, pokoknya sulasi 3 lah begitu ya. Lah, yang bentuknya 3 begini, itu di dalam ilmu sorof ada kurang lebih 6 bentuk. Sudah. Jadi sudah dihafalkan sama Mas Aris ini. Di luar kepala semua, ya Mas ya? Iya, di luar kepala semua. Kalau masuk di kepala berat, gitu. Baik. Ada yang bentuknya, ya, ada yang bentuknya Anda buatkan ya. Ini cuma sekedar antum paham, alhamdulillah, enggak apa-apa ya. Taib. Ada yang bentuknya begini. Fa'ala yaf'ulu. Ya. Fa'ala yaf'ulu. Fokus di ain ya. Fokus di ain. Fokus di ainnya. Ada lagi fa'ala yaf'ilu. Ada yang begitu. Fa'ala yaf'ilu. Ada lagi fa'ala yaf'alu. Ya, fa'ala yaf'alu. Ada lagi 1, 2, 3, 4. Ya. Ada lagi fa'ila. Ya. Ini anak nggak urut ya, anak cuma ikuti kitab ya. Fa'ila yaf'alu. Perhatikan ya. Untuk yang ketiga dan keempat, yang 2 lagi anak sembunyikan di lain waktu. Ya. Sudah? Baik. Perhatikan di sini, untuk yang 2 ini
Fi'il mudhari kan cirinya ada apa? Ya. Cirinya ada ya, gitu ya. Lah, untuk yang ini kembar di sininya. Kembar enggak? Bedanya hanya ini fathah, ini kasroh. Bedanya ya. Ini fathah, ini kasroh. Tapi sama-sama fathah. Jadi kita buat apa? Fathah, gini ya. Yang ini perhatikan kasroh. Maka kita kasih inisial kasroh begini. Yang ini dom. Nah, ini semua bentuk asalnya begini. Nanti baru contoh-contohnya seperti dakhola masuk mana? Ya dahulu, jalasa masuk, ya jelisu, kataba, yaktubu, kemudian. Nah, ini semua masuk sendiri. Jadi ada kelompoknya masing-masing. Ya, kalau mungkin di perusahaan atau di kantor, di pekerjaan itu ada namanya divisinya masing-masing sudah. Dan semua punya apa? Bentuknya dan tugasnya sendiri. Jadi nggak bisa OB kemudian dijadikan manajer tuh nggak bisa. Ya, urusannya sendiri. Bagian lapangan, bagian kantor sama. Ini juga sama, fi'il mudhari juga seperti ini. Untuk mengetahui bentuknya harus lihat apa? Kamus. Cuman karena nggak ada kamus di sini, ada kamus ini, Pak? Nggak ada. Karena nggak ada kamus, jadi kita belum bisa memberikan contoh atau cara mencarinya di kamus bagaimana, gitu ya. Yang terpenting nggak lepas dari sini nih. Ya, dan masih ada berapa lagi? Kalau mau disepil semua ada berapa, Mas? Hah? Kalau nggak semua, ini kan cuma 6 nih. Kalau disepil semua buahnya itu pakai lafadz mubalaghah. Buahnya itu bukan banyak lagi. Buahnya. Nah, Masya Allah. Beda loh ya antara banyak dengan buahnya itu beda. Jadi Mas Aris buahnya tuh ngeluh dah tuh. Ngiling ngeluh ya. Nah, gitu ya. Tapi ngeluh-ngeluh mari. Enggak remeh toh. Ya Mas ya. Pusing-pusing selesai juga toh, Mas. Lewat. Baik, catatan yang kedua. Catatan yang kedua, akhir huruf Iya, akhir huruf dari fi'il mudhari. Akhir huruf dari fi'il mudhari akhir huruf fi'il mudhari dibaca dhammah. Akhir fi'il mudhari dibaca dhammah selama tidak ada sudah, selama tidak ada amil selama tidak ada amil garis miring ya, amil garis miring kata yang mengharuskan dia berubah. Amil itu kata yang mengharuskan fi'il mudhari berubah harokat. Sudah? Jadi kan apa tadi? Apa Mas Adri tulisannya? Akhir huruf fi'il mudhari apa? Dibaca dhammah selama tidak ada amil. Amil, ya amil itu apa? Kata yang mengharuskan dia berubah harokat. Berubah harokat. Sudah? Koma di situ kan? Masuk kepadanya. Masuk kepada fi'il mudhari. Selama tidak ada amil yang atau kata yang menuntutnya berubah masuk kepadanya.
Udah ya. Apa itu? Nantilah. Ya. Ada amil itu yang merubah dia. Merubah itu kalau nggak dibaca sukun, ya dibaca apa? Fathah. Ya, dibaca sukun atau dibaca fathah. Ada nanti ya. Kalau nggak dibaca sukun, dibaca fathah. Cuma namanya nanti dibaca jazm atau dibaca nasab istilahnya. Dibaca jazm atau baca nasab. Contoh. Contoh misalkan kita ambil satu ayat Al-Quran. Kita ambil ayat Al-Quran biar kelihatan. Apa contohnya di situ? Bentar ya. Kita cari contohnya biar kelihatan. Coba dibuka Al-Baqarah ayat 111. Al-Baqarah ayat 111. Dapat Mas Adri? Bacakan Mas ayatnya Mas. 111. Sebelas Mas. 112 atau 11? 11 saja Mas, enggak usah banyak-banyak. Iya. Waqalu, pelan-pelan Mas, waqalu. Baca bener Mas. Waqalu lan yadkhulul. Bener toh? Kulal jannah. Wah, bahaya sampai ini. Yadkhulul jannah. Nah, udah kita aja. Yadkhulul. Ya, sudah. Ini yang kita maukan di sini. Yang kita maukan ini. Kan tadi asal kata bacanya apa di kitab? Ya dahulu, kan gitu. Tapi karena ada lan ini, jadi baca lan ya. Lan itulah yang kita maukan tadi dengan amil. Gitu ya. Lah amilnya. Coba cari yang lain. Ya, kita cari contoh yang lain. Oh kan, banyak contohnya. Cuman Anda pengen cari yang sukun belum dapat nih. Ya pokoknya gitu ya. Intinya yang Anda maukan di sini, selama dia tidak ada amil yang merubahnya, maka harus dibaca apa? Nah, contoh yang mau Anda maukan di sini seperti ini dalam surat Al-Ikhlas itu kan yalidu dan ladu kan gitu ya. Yalidu yuladu kan asal fi'il mudhari gitu. Ya. Yalidu yuladu. Tapi di surat Al-Ikhlas jadinya apa? Lam yalid walam lad kan gitu. Ini kan fi'il mudhari kan? Cirinya mana? Ya. Sudah ini cirinya ya. Tatkala kemasukan lam yang awalnya dhamma di sukun. Lam yalid walam yulad. Nah itu namanya amil. Ya untuk saat ini Anda cuma bisa menunjukkan dua ini, lan atau lam. Emang ada yang lain? Wah ada. Ya, ada.
Kalau lam di fathah. Kalau lam di fathah, kalau lam selama nggak ada ini, maka akhirnya dibaca apa? Dhammah. Ya, dibaca dhammah. Misalkan ada yang nanya ke antum. Ya dahulu, kenapa dibaca dhammah? Ya karena nggak ada amil yang rubahnya, itu aja. Karena itu standar. Ya, standar. Kalau fi'il madhi apa juga? Fi'il madhi enggak, ini khusus fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi biarkan begitu aja dia. Ya, fi'il madhi itu berubahnya kalau bersama dengan dhamir aja. Ya, dia nggak kemasukan sama amil-amil seperti itu. Dan berubahnya itu bukan berubah jadi nasab, bukan. Berubahnya berubah bentuk dia. Seperti kita tasrif kan, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'al. Nah, sama seperti dulu Pak. Zahaba, zahabu. Itu aja. Dia perubahannya perubahan bentuk, bukan perubahan harokat. Berubah bentuknya. Zahabu, zahabna. Gitu. Ini fi'il mudhari. Gitu ya. Selain perubahan bentuk tadi juga bisa perubahan harokat juga. Apa itu? Oh bisa. Ini kan baru yang satu ini. Belum. Nanti banyak itu jangan ditanyakan di sini itu. Ya. Gitu. Nanti banyak lagi dia. Dia fi'il mudhari itu bentuknya kan banyak. Ini kan baru satu bentuk. Fi'il mudhari itu ada kurang lebih 3 bentuk dia. Ya, nanti akan disebutkan beliau satu persatu ke depan. Ya, ini aja Pak Rahmat sudah ngeluh ini. Apa maksudnya ini? Sudah nih ya. Jadi 2 catatan itu untuk pelajaran keberapa ini? Untuk latihan yang keempat. Apa tadi? Fi'il mudhari bentuknya itu nggak bisa dibuat sendiri, tapi harus lihat apa? Kamus. Yang kedua, akhir huruf fi'il mudhari itu selalu dibaca apa? Dhammah. Gitu ya. Selama tidak ada kemasukan. Kok berubah? Iya berubah. Kalau ditambah lagi satu lagi, biar nggak lupa, ciri fi'il mudhari, tambah satu lagi ya. Ini kalau nggak dicatat kadang lupa. Ciri fi'il mudhari adalah apa? Apa Mas Adri? Ada ya di depan. Ya, ada ya di depannya. Ya, ciri fi'il mudhari ada ya di depannya. Apakah cuman ya? Enggak, banyak. Ya, banyak. Bisa juga ta, bisa juga yang lain. Cuman kan sekarang yang ditambahkan beliau baru ya, yang disebutkan ya aja. Jadi kalau misalkan antum dapatkan fi'il, kok diakhiri misalkan awalnya ya, oh ini fi'il mudhari. Coba kita cek surat Al-Baqarah. Awal-awal. Biar kita tahu, oh ini fi'il mudhari. Oh, gitu ya. Surat Al-Baqarah ayat 3. Ayat 3 bunyinya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mana fi'il mudhari'nya? Yu'minuna, yuqimuna, yunfikuna. Loh, kok beda bentuknya? Ini bentuk yang lain. Ana cuma pengen nyepil kalau itu fi'il mudhari, udah itu aja. Kok bisa bentuk begitu? Sabar, nanti ada waktunya. Gitu ya. Jadi kalau ada ya di depannya itu dia fi'il mudhari. Nah, ini yang katakan tadi, fi'il mudhari itu memiliki 3 bentuk. Itu bentuk yang pertama, ini bentuk yang kedua dan ada bentuk yang ketiga. Ya. Kalau antum pengen tahu bisa tanya ke Mas Haris ya. Loh, wis tahu mah Haris soalnya. Alif ini bisa. Iya. Loh, Mas Haris sampean bisa bahasa Arab ini sampean nggak ikut, Mas? Yang bisa angkatan baru-baru ini. Sampean udah keluar dari grup. Tapi jadi sampean ikut ini ujian hari ini? Oh, belum bukan? Yang mutamimah waktu itu ikut nggak? Oh enggak. Soalnya teman itu ada dia ikut mutamimah. Tapi dia nggak paham. Karena dimasukkan sama pihak grupnya akhirnya ngikut dia. Sambat ke anak. Saat bingung anak saat gimana nih. Mutamimah itu di atasnya
Muyasar 2 tingkat. Oh, levelnya. Apa? Kotor di atasnya mutamimah lagi. Kotor. Anak kemarin lihat itu. Ada apa namanya? Yang membuka kitab ngajar apa? Kitab Takjilun Nada, syarah kotor nada di poster itu. Ustaz siapa begitu? Ya, tapi syaratnya harus punya dasaran apa? Bahkan Ustaz siapa nih? Yang siapa cerita ya? Ustaz Nurkholis. Kotor nada toh? Nah, iya, Ustaz Nurkholis. Itu level ma'rifat itu. Meh lu langsung beliur. Pernah? Beliur. Opo iya. Baik, insyaallah. Dan kita insyaallah nanti juga di sana yang di Al-Huda itu juga nanti sama naik. Terus kita pakai level yang selanjutnya. Baik, sudah paham ya? Itu 3 catatan untuk latihan keempat ini. Baik, sekarang kita masuk ke latihan yang kelima. Akmil al-jumal al-atiyah. Apa akmil? Arti fi'il mudhari semalam udah artikan belum itu? Belum ya? Untuk yang latihan nomor 4 fi'ilnya sudah artikan? Sudah belum Pak Rahmat? Pak Rahmat sudah belum. Sudah Pak ya? Ya, sudah. Yakin Pak? Semua? Artikan sendiri. Oh gitu. Jadi anak artikan ya. Kalau kataba artinya menulis. Dakhola masuk. Khoroja keluar. Sajada sujud. Jalasa duduk. Ghosala mencuci. Roja'a kembali. Nazala turun. Zahaba pergi. Roka'a ruku. Rofa'a mengangkat. Fa'ala mengerjakan atau melakukan. Sami'a mendengar. Fahima memahami. La'iba bermain. Hafidha menghafal. Akala makan. Qatala membunuh. Qatala membunuh. Apa Mas Haris? Oh, di luar kepala Mas. Qatala membunuh. Kasara merusak, menghancurkan, mematahkan, itu kasara. Doroba memukul. Sa'ala bertanya. Pak Rahmat cari di mana Pak Rahmat? Oh gitu, Masya Allah Pak Rahmat. Fataha membuka. Syaroba syariba minum. Rokiba mengendarai. Jadi sebenarnya kosakata yang disampaikan beliau di sini sudah pernah lewat semua. Ya, gitu. Tapi kenapa anartikan? Karena ini berkaitan dengan latihan yang nomor 5. Perhatikan latihan nomor 5. Akmil, sempurnakanlah. Al-jumal al-atiyata, jumlah berikut. Jadi kan jumlah ini masih ada titik-titik itu. Kita suruh menyempurnakan. Dengan cara gimana? Biwad'i, dengan meletakkan fi'lin mudhari'in, fi'il mudhari' munasibin yang sesuai. Fil faraghi, di tempat yang kosong. Sudah? Jadi kita suruh meletakkan fi'il mudhari' di tempat kosong ini, tapi fi'il mudhari'nya harus sesuai. Pak Cahya paham? Pak Bilal paham soalnya? Fit, paham Fit? Ya, jadi suruh meletakkan fi'il mudhari. Monggo dikerjakan. Langsung dikerjakan, ditulis itu fi'il mudhari'nya. Di tempat yang kosong itu. Langsung aja di situ. Nanti kita langsung koreksi. Fiilnya pakai yang di samping tadi kan, sudah banyak fiil kan, tinggal antum pilih mana yang sesuai.
Artinya kan sudah lewat sumah itu.
periksa bersama-sama. Dari Pak Joko, nomor 1. Monggo Pak Joko. Sekalian diartikan Pak ya. Apa artinya? Setiap pagi. Monggo Pak Cahyo nomor 2. Maka yajibu abuka minal masna'i. Kapan ayahmu pulang dari pabrik? Ya, kapan ayahmu akan pulang dari pabrik? Taib. Ayo Fit, nomor 3 Fit. Taib, nomor 2 tadi ada yang berbeda? Sama semua? Yarji'u, barangkali pergi, ya. Gitu ya. Ulangi, Fit. Yusufu, apa artinya? Ahmad akan minum kopi dan Yusuf akan minum teh. Teh bisa juga diartikan sedang ya. Ahmad sedang minum kopi dan Yusuf sedang minum teh. Monggo Mas Adri. Pancen rezeki Mas. Akhi yaqra'u as-safhat. As-suhu. Sasaran, objek. Suhufa wa yasma'ul akhbaro minal adi idaati kulla sobahin. Ya. Apa artinya Mas? Saudaraku membaca koran dan mendengarkan radio dari membaca surat kabar ya. Suhuf itu kan koran. Membaca koran dan mendengarkan kabar dari radio setiap pagi. Apa bedanya koran dengan kabar Mas? Koran dengan kabar. Kalau koran dibaca, kalau kabar juga. Ya berita ya. Nah, al-akhbar itu berita begitu. Taib, monggo Pak Rahmat. Pelaku. Salah juga. Yaktubu al-mudarisu ala saburoti. Apa artinya? Guru sedang menulis di papan tulis. Terus Pak Ardi. Yaksilu Hisamun wajhahu bisawuni. Hisam sedang mencuci wajahnya dengan sabun. Nah, sedang mencuci wajahnya dengan sabun. Ayo, Mas. Kepala sekolah itu akan keluar dari sekolah pada pukul 2. Akan keluar. Yakhruju jadi. Ya, selain yakhruju? Yarji'u. Ya, yakhruju bisa, yarji'u juga bisa. Yang penting jangan yakulu. Kalau yakulu nggak bisa. Yakulu nggak bisa. Taib. Insyaallah ya. Nanti Mas Adri ingatkan ya. Ana buatkan bahasa Indonesianya Mas. Ya, tapi cocok ya kemarin Mas, akhir-akhir itu. Kan sampai Jumat Sabtu. Iya, Pak. Iya, kan Sabtu Minggu Rei. Enggak. Taib ikra ma yali. Baca kata berikut. Ini bilangan ya. Ini bilangan. Ana baca, tolong antum ikutin. Wahidun wa ishruna taliban. Wahidun wa ishruna taliban. Ithnani wa ishruna taliban. Ithnani wa ishruna taliban. Thalathatun wa ishruna taliban. Thalathatun wa ishruna taliban. Arba'atun wa ishruna taliban. Arba'atun wa ishruna taliban. Khamsatun wa ishruna taliban. Khamsatun wa ishruna taliban. Sittatun wa ishruna taliban. Sittatun wa ishruna taliban.
Sab'atun wa ishruna taliban. Sab'atun wa ishruna taliban. Thamaniyatun wa ishruna taliban. Thamaniyatun wa ishruna taliban. Tis'atun wa ishruna taliban. Tis'atun wa ishruna taliban. Salasuna taliban. Salasuna taliban. Jadi kali ini kita dikenalkan bilangan 21 sampai 30. Ya, 21 sampai 30. Jadi kita sudah lewat bilangan 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20, sekarang 21 sampai 30. Dan sebenarnya kaedahnya sama. Ya, kaedahnya sama. Ketika bilangan 1 dan 2 itu mencocoki sama aja, nggak ada perubahan. Wahidun, wa isyruna, ithnani, harus mencocoki ma'dud. Apa ma'dud itu? Yang dihitung. Ketika yang dihitung mudzakkar maka wahidun. Kalau yang dihitung muannas wahidatun, gitu ya. Ithnani ketika mudzakkar, kalau muannas isnatani wa isyruna talibatan. Sedangkan bilangan 3 satuannya ya, bilangan 3 sampai 9 itu berbeda. Kalau yang dihitung mudzakkar dia muannas, kalau yang dihitung muannas dia mudzakkar. Masih ingat ya? Kalau 1 2 sama. Ya, 1 2 sama. Kalau 3 sampai 9 itu berbeda. Dan nanti akan ada setelahnya kayaknya untuk bilangan yang muannas. Ada nggak ini muannas? Oh, nggak ada ternyata muannas. Jadi nggak ada, sudah penjelasannya karena sudah lewat juga ya. Taib. Iqra' ma yali, bacalah kata berikut. Ya, iqra' ma yali, bacalah kata berikut. Tsummaktubhu, kemudian tulislah ma'a kitabatil arqam, bersama dengan menulis angka al-waridati yang tertera fihi, di dalamnya dengan huruf. Contohnya, fi syahri 29 atau 30 yauman. Lah 29 sama 30 suruh merubah menjadi huruf. Ya, gimana Pak Cahyo jadi Pak Cahyo? Fi syahri yauman, ya, au salasuna yauman. Dan alhamdulillah di sini semua mudzakkar semua. TPR. Ini PR dikerjakan plus diterjemahkan. Ya, sama diterjemahkan. Artinya gimana? Tanya Pak Rahmat ini. Artinya sudah lewat Pak Rahmat ya? Artinya. Sebenarnya sudah ini, dia kalau di apa namanya disebutkan lagi itu pusing nanti. Pakai ini aja yang di sini. Gitu ya. Pokoknya 1 2. Jadi kan dia tuh bilangannya begini. Ya. Bilangan 1 2. Hapus ya. Karena memang yang paling susah selama Anda belajar bahasa Arab itu angka, Masya Allah. Soalnya ngilik, iki lanang ta wedok iki. Lah kalau laki berubah, 3 beda 3, Masya Allah memang. Kalau kita belajar kitab Mutamimah, pembahasan bilangan itu paling akhir. Diakhirkan dia. Ya, karena memang pembahasannya itu ngeluh. Ya. Jadi kalau bilangan 1, jadi kan di sini ada bahasa kita apa? Adat sama apa? Ma'dud. Adat kan bilangan, ma'dud yang dihitung. Taib. Kalau bilangan 1 plus 2 itu sama dengan. Jadi sama dia. Ya, mencocoki apa? Ma'dud. Mudzakkar atau mudzakkar plus muannas. Jadi sama. Misalkan 1 apa? Wahidun. Mudzakkar. Ya, kalau 2 kalau 1 perempuan wahidatun. Gitu ya, wahidatun. Kemudian bilangan berapa? 3 sampai 9, dia 3 sampai 9
itu dia begini. Ya, kebalikannya. Dan ini sama saja, ini sama. Mau dia bersambung dengan 10 atau bersambung dengan 20 sampai bilangan bersambung dengan 90 begitu. 3 sampai 9 ini mesti berbola balik. Cuman enaknya bilangan 20, ingat ya, enaknya bilangan 20, lafadznya itu pasti begini toh. Ishruna. Enak udah. Yang berubah tinggal 3 sama 9-nya aja. Ya, misalkan untuk mudzakkar jadi apa? 3. Untuk mudzakkar jadi salah satun pakai wa. Bedanya sekarang pakai wa. Kalau dulu kan apa? Begini. Salah sata asyara, begitu ya. Kalau sekarang pakai wa. Salah satun wa ishruna. 30 berapa? Salasun, kan begitu. Jadi salah satun wa salasuna. Sittatun wa salasuna. Sudah, tapi kan masih isrun, isrun dulu. Ya, isrun. Sudah nih ya? Isrun. Jadi yang berbeda ini 3 sama 9 bilangannya. Adapun isrun tetap isrun. Ya, isrun tetap isrun lafadznya. Ingat ya bedanya, dia pakai wa. Jadi kalau tulisnya begini, salah satun isruna, enggak ada ini dalam bahasa Arab. Ya. Kalau mau pakai isrun ditambahi wa. Kalau yang ini baru nggak pakai wa. Sudah nih ya, nggak pakai wa. Jadi 1-2 itu naat manut. Naat manut. Untuk yang 1-2 toh ya nggak gabung sama bilangan ini. Ya, dia nanti iya naatnya ya sama, naat manut. Talibun wahidun. Talibani itnani. Gitu. Kalau 3 sampai 9 itu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Gitu ya, mudhaf ilaih. Taib ini untuk dunia. Dan ini bisa antum merajaah lagi di pelajaran yang sebelumnya. Ta'ammal ma yali, perhatikan contoh berikut. Itu jamnya cepet itu. Sama ya? jam 4 4 kan? Tenang, santai. Ya, santai. Ta'amal mayali, mubakkiron, lawannya mutaakhiron. Mutaakhiron kari, terlambat. Kalau mubakkiron, ya, apa artinya? Apa Pak Cahyo artinya Pak Cahyo? Apa pas di bahasa Indonesia ini? Di sini. Ya. Jadi misalkan dhahabtu ilal masjidi mubakkiran, aku pergi ke masjid di CI gitu. Nah, gitu. Lebih awal di CI. Ini bedanya satu bahasa Indonesia satu bahasa Jawa gitu aja. Nah, mubakkiran itu lawannya mutaakhiran. Ya. Contohnya dhahabtu ilal madrasatil yauma mubakkiran. Aku pergi ke sekolah hari ini mubakkiran, kasih atau lebih awal. Warajatu, dan aku kembali ilal bait, ke rumah mutaakhiron, gitu ya. Nah, budal di CI mulai ngareni. Zahabat Laila ilal jami'ati mutaakhiratan. Si Laila pergi ke universitas. Apa mutaakhiratan tadi? Terlambat. Gitu ya. Dan di sini i'rabnya dia memang dibaca mubakkiran mutaakhiran begitu. Dia sebagai hal atau keadaan. Ya. Dan dilihat yang dikasih apa? Pemilik keadaan. Kalau pemilik keadaannya mudzakkar ya mubakkiran. Kalau pemilik keadaannya muannas ya mutaakhiratan. Kenapa? Karena kan Laila, makanya mutaakhiratan. Zahabat at-tabibatu al-yauma ilal mustashfa mubakkiratan. Kenapa mubakkiratan? Tabibah. Ya, tabibah.
Taib. Kalau daiman apa? Selamanya, terus menerus, selalu. Kalau ahyanan, kadang-kadang. Ahyanan, kadang-kadang. Mutaakhiran, terlambat, kari. Marratan ukhra, sekali lagi. Jarib marratan ukhra, gitu loh. Cobaan sekali lagi. Ya, coba sekali lagi. Bentukan ini namanya hal. Apanya itu? Yang bentukan 4 barisan tadi. Oh enggak, itu khusus mubakkiran, mutaakhiran aja. Ada bunda iman itu nanti aja kapan-kapan. Ya, yang anak katakan hal yang mubakkiran sama mutaakhiran. Apa bisa marratan? Marratan ukhra, sekali lagi. Taib al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Daiman, apa tadi? Ahyanan, terkadang. Marratan ukhra, maktabun. Maktab itu bisa diartikan meja, bisa juga diartikan kantor. Ya. Tapi kalau lihat cerita kemarin, mejanya. Gitu ya. Amilun, pekerja, jamaknya ummal. Ummal. Gitu ya. Tulun, panjang. Tul, panjang. Kalau ardun, lebar. Panjang kali lebar. Masafatun, jarak. Misalkan tanya, kam masafah dari sini sampai Bungurasi, gitu ya. Berapa Pak? Pak Rahmat, dari sini sampai Bungurasi berapa jaraknya Pak? Berapa kilo? 7, gitu ya. Jadi sab'atu kilometer, gitu lah. 7 kilometer. Kilometrun. Nah, kilometer. Kilometrun. Kalau jamannya kilometrot. Gitu ya. Bisa kasrotin saja. Apa itu? Kilometrun bisa kilometrin. Ya, kalau dia mudhafun ilaih jadi kilometrin. Gitu. Kilo itu kilometrun. Ini jarak Pak ya? Jarak. Ya jarak. Kilometer itu jarak. 1 km. Iya. Kalau berat kilogram. Kilo jiramin gitu. Itu gram. Jiramin. Kilo jiramin. Serapan bahasa Inggris. Apa tuh? Bahasanya serapan dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang ambil bahasa Arab. Oh, no. Ya, bahasa Inggris bahasa Inggrisnya gram. Gram. Ya, jiramin. Penemunya gram. Gitu ya. Misalkan Pak Rahmat, saya beli emas 1 kilogram. Gitu ya. Oh, Masya Allah. 1 kilogram. Masak kilo kan. Ya nek. Terus santimetrun. Sentimeter. Sentimeter. Kalau metrun, meter. Jamaknya amtar. Misalkan saya beli baju beli kain metrun 1 meter. Metrani 2 meter. Salah 1 amtar. Gitu. Kalau pakainya kaidahnya tetap sama ya. Salah 1 amtar. Fa'ala amila, ini sudah tadi melakukan. Fa'ala berbuat, amila kan beramal. Kalau fa'ala melakukan perbuatan, rokiba apa tadi? Mengendarai. Roka'a ruku, sajadah sujud. Makanya ada namanya sajadah. Sajadah itu apa? Ya, sajadah itu alat yang digunakan untuk sujud, itu sajadah. Baik, alhamdulillah kita selesai dari pelajaran ke-10. Amilah beramal. Jadi besok kita koreksi tadi tugasnya
plus kita akan latihan lagi yang di pelajaran 10 ini kosakatanya kita buat menjadi apa? Suatu kalimat, ya, suatu kalimat agar bisa difahami. Gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik.